Komentar Sintayong soal performa Malik Rizaldi saat pertandingan debutnya melawan Tanzania. Elkan Bagot masih diberi kesempatan, sekaligus mendapat peringatan keras dari PSSI. Usai tiba di Indonesia, Timnas Irak mempertanyakan perubahan jadwal pertandingan dari PSSI. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. 일단 말릭은 리그에서 잘하고 있는 선수고 필요한 선수다 생각해서 뽑았는 거고요. 호키 사란타는 사실 왔던 것은 23세 아시안컵을 대비하기 위해서 쭉 같이 끌고 왔던 부분 23세가 끝나기 때문에 이제 디마스를 다시 원상복구 시켰는 부분 그런 리그원에서 8명이 외국인 용병으로 이제 바뀌는 추세는 AFC 자체가 그런 추세로 바뀌다 보니까 어쩔 수 없는 상황이지만 우리가 유소년 축구를 좀 더 탄탄하게 만들어야만이 우리 인도네시아 로컬 선수들이든 프로에서 밀리지 않는 그런 환경을 만들어주지 않을까 생각하고 있습니다. Elkan Bagot masih diberi kesempatan, sekaligus mendapat peringatan keras dari PSSI. Sekarang ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Wolf bisa main ke bawah, cukup tebal. Ya jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada, dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua, ya bukan hanya buat Elkan, tapi buat semua pemain yang memang pernah memperkuat tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan dia, kita juga nggak memaksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau mengambil. Perselisihan antara Sintayong dan Elkan Bagot saat ini telah sampai ke media Vietnam. Seperti diketahui, Sintayong secara mengejutkan tidak melibatkan Elkan Bagot dalam skuad Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pemain Ipswich Town tersebut tidak akan berpartisipasi saat skuad Garuda melakoni 2 laga terakhir grup F, melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Keputusan ini menimbulkan banyaknya teori liar yang muncul di tengah-tengah penggemar, yang mana bahkan hingga saat ini, belum diketahui secara pasti, apa penyebab Sintayong tidak lagi memanggil Elkan Bagot dalam tubuh skuad Timnas Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa Sintayong dan Elkan tengah berselisih. Awal mula perselisihan itu terjadi, diduga akibat sang pemain tak datang ketika Sintayong membutuhkan jasanya di skuad Timnas U23 beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Garuda Muda bertarung melawan Gini untuk memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Sintayong memanggil Elkan untuk memperkuat Garuda Muda karena dirinya sudah tak memiliki agenda pertandingan bersama timnya. Sayang, Elkan Bagot tidak memberikan kejelasan dan tidak terlihat hingga detik-detik laga dimulai. Hal itu nyatanya berimbas dengan kiprah bek 21 tahun tersebut di timnas level senior. Hampir bisa dipastikan, terkait absennya sang pemain pada 2 laga mendatang. Saat latihan, beberapa media menanyakan soal Elkan Bagot. Sintayong juga memberikan jawaban yang nampak ketus. Ia justru menyarankan agar para wartawan menanyakan langsung masalah ini kepada sang pemain. Berikut ungkapan Sintayong mengenai hal itu. Elkan lebih paham. Untuk masalah Elkan, mungkin kalian langsung tanyakan saja kepadanya. Elkan yang lebih tahu, ujar Sintayong pada media. Di lain sisi, masalah antara Sintayong dan Elkan Bagot sudah menyebar hingga ke beberapa negara tetangga. Salah satu media asal Vietnam yakni Soha, berhasil mengendus isu perselisihan ini. Mereka juga menyoroti ketegasan sang arsitek asal Korea Selatan tersebut. Dalam laporan media Vietnam Soha, mereka mengatakan bahwa langkah ini adalah bentuk ketegasan seorang Sintayong. Dia tidak akan segan-segan mengeluarkan pemain yang dianggap tidak disiplin. Jangan sampai terlewat perubahan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia kontra Irak yang sudah resmi dimajukan, dan berikut penjelasan serta alasannya. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menjelaskan, alasan dibalik majunya kick-off laga Timnas Indonesia kontra Irak. Menurutnya,
Ini bagian dari strategi Sintayong. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia dengan menghadapi Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juni mendatang. Semulanya, jadwal kick-off akan berlangsung pada jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, namun kemudian, PSSI mengubah waktu pertandingan menjadi lebih cepat. Keterangan itu diumumkan langsung di Instagram resmi PSSI. Setelah melawan Irak, 5 hari berikutnya, Indonesia akan menghadapi Filipina, tepatnya pada tanggal 11 Juni. Untuk pertandingan melawan Filipina sendiri, tidak ada perubahan jadwal. Kick-off akan berlangsung pada jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Yang membuat hal ini menjadi menarik adalah, terkhusus saat pertandingan krusial melawan Irak, adanya perubahan jadwal kick-off yang maju menjadi sore hari. Perubahan jadwal pertandingan itu pun memicu banyak tanda tanya dan respon warganet, termasuk adanya kemungkinan permintaan dari broadcasting atau permintaan teknis Sintayong. Berikut ungkapan Sumarji, selaku Ketua BTN. Perubahan ini adalah antara keinginan dari broadcast atau keinginan teknis, dan itu kita patuhi. Makanya kesepakatan ini cukup lama dan sangat alot sekali. Kaitannya dengan pertandingan Irak melawan Indonesia, jadwal yang diminta Sintayong membuat broadcasting keberatan, yang mana jadwal yang diminta Sintayong masih waktu jam kerja. Hal itu membuat pihak broadcasting keberatan. Tapi pada akhirnya, karena ini bagian daripada strategi, semua harus mengikuti keinginan Sintayong, dan akhirnya pihak broadcast harus mengikuti keinginan tersebut. Ya, kita harus ikuti saja, tegas Sumarji. Terlepas dari perubahan jadwal yang diminta oleh Sintayong, menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak. Mengingat Sintayong tidak memberikan alasannya terkait mengapa ia meminta pertandingan melawan Irak jadwal dimajukan menjadi jam 4 sore. Berangkat dari situ, bahkan menarik perhatian sejumlah media di ASEAN. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.